Suaranya nggak, di sini jaringannya agak nge-lag gitu ya Pak. Oh, jaringan. Nggak jelas. Jaringan, mohon maaf, jaringan apa Bapak? Jaringan saya kayaknya. Oke, saya sudah share juga ke teman-teman penguji. Terlihat ya Pak ya? Bentar Pak. Yang ada di layar sudah terlihat? Sudah. Pak, oke, Pak Andi terlihat, Bu Cita? Terlihat, tapi saya tetap hitam ini. Itu brightness itu Pak. Bisa. Oh ya. Ya, silakan Pak Fareza untuk memulai presentasinya. Aduh. Pak, kendala, saya Pak? mau nanya nih. Ya, ada kendala Pak. Nih, kalau masalah presentasinya ini kan saya kan belum baca juga nih. Itu gimana jadi Pak? Di slide itu Pak. Silakan baca yang di slide itu Pak. Oh iya. Oke. Oke. Jadi slide-nya nanti Bapak tinggal kasih kode saja dengan operatornya. Apa? Memberi kode Pak dengan operator, nanti Bapak tinggal beri kode. Oh, Tinggal Bapak baca saja. Oke. Terima kasih. Oh, iya. Silakan Pak. Terima kasih. Di sini saya atas nama mahasiswa Fareza Farhan dengan NIM 1811169669 akan menjelaskan tinjauan jalur mana tadi? Latar belakang manusia merupakan makhluk sosial di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Manusia mengadakan hubungan satu sama lain dan memungkinkan terjadinya atau sengketa di antaranya. Keberadaan arbitrase, penyelesaian suatu sengketa perdata di luar umum yang disarankan perjanjian atau kontrak yang dibuat secara tertulis pihak yang bersengketa. 5. Kontrak dibuat menjamin hak dan kewajiban peserta untuk menutup kepastian hukum dan sebagai media untuk menuangkan maksud dari pihak-pihak yang berbagi berbagai hubungan hukum yang menyangkut berbagai kehidupan, menyewa benda baik bergerak maupun tidak bergerak, jual dan beli. Rumusan masalah, bagaimanakah prinsip prosedur? Tujuan penelitian, bagaimanakah manfaat penelitian? Sifat penelitian, metode penelitian, sifat penelitian, metode pendekatan, dan sumber data. Metode penelitian sistematis, faktual, akurat, dan objektif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan geodetis. Sumber data, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum bersifat yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase alternatif penyelesaian sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Bahan hukum sekunder yaitu hukum yang petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum. Keabsahan data, uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas. 4. Uji konfirmabilitas. Ya, Pak. Baik Pak Fareza, mungkin saya akan langsung sebagai moderator, saya akan mohon operator dengar untuk kembali ke slide awal ya.
Oke. Pak Andi, silakan Pak Andi. Slide mana? Oke. Bahan apa yang akan boleh diberikan masukan? Mungkin bisa dari judul dulu ya Pak ya, dari judul. Tuh. Sebentar Pak Andi. Operator, mohon Mau kembali ke operator. judul. Agak gerak cepat. Pak Fareza posisi di mana Pak Fareza ini, kalau boleh tahu kami? Di Sulawesi Tengah saya, Pak. Makanya sinyal agak kurang-kurang kan, Pak. Oke. Posisi di Ini aja saya ngelihat Pak Handi aja gini-gini, Pak, patah-patah, agak ngelek-ngelek gitu. Sulawesi Tengah ya. Oke. Iya, Baik, betul. terdengar suara tapi ya. Oke. Dengar, kalau suara jelas cuman gambar aja, Pak. Oke, silakan Pak Andi. Kami persilakan. Halo, Mas Fareza, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pandi. Pandi gimana, Mas- Pandi? Alhamdulillah baik. Masih ingat saya Mas ya? Pastilah, Pandi. Oh iya, alhamdulillah masih ingat ya. Jadi ini jalur Arbitrase. Mas Fareza untuk menjadi ya arbitrase. Jadi ini jalur menuju calon bupati ya ini. Ke-1. Insya Allah. Mas Fareza sering berhubungan dengan masalah arbitrase atau gimana Mas? Atau baru nggak terlalu menguasai atau gimana Mas Fareza? Baru, Pak. Baru ya. Oh gini aja Mas. Intinya di dalam sengketa bisnis itu menurut Mas Fareza sendiri di Indonesia itu apa yang membuat sengketa bisnis ini berlarut dari sisi hukumnya atau dari sisi prosedurnya atau apa sehingga membuat masalah sengketa bisnis ini menjadi apa ya? Negara lain melihat bahwa Indonesia itu bukan tempat yang bagus lah untuk bisnis karena sengketa aja tidak ada penyelesaian masalahnya. Itu ada di survei dari Doing of Business Indonesia, peringkat kita tuh sekitar peringkat 60-an kok masalah bisnis di Indonesia. Nah, menurut Mas Fareza sendiri bagaimana sih kondisi bisnis di Indonesia ini? Dari hal sengketa. Terima kasih. Silakan, Mas Fareza. Kalau dari bisnis sengketa mungkin ini, Pak. Karena apalagi dalam keadaan sekarang atau bagaimana, Pak? Ya, dalam kondisi selama ini yang Anda lihat dari sisi kondisi bisnis yang ada di Indonesia terkait dengan masalah sengketa, gimana tipe penyelesaian yang ada di Indonesia menurut Anda? Oh, kalau menurut saya mungkin kalau untuk penyelesaian secara hukumnya sulit bertele-tele seperti itu, Pak. Seperti ada kasus ini di Batam. Ya, di Batam tuh ada kasus tentang hak atas apa itu saya lupa apa ya. Pokoknya intinya kalau untuk hak sengketa bisnis tuh di sini terlalu bertele-tele seperti itulah, Pak. Bertele-tele gimana, Pak? Mas, bisa digambarkan? Agak sulit untuk diajukan, Pak. Karena kan orang, aduh saya bingung lagi ini. Bentar, Pak. Yang bahasa simpelnya aja, bahasa sehari-hari, nggak usah terlalu formal. Bahasa simpelnya, Pak. Kalau ada sengketa, kemudian apa yang biasanya terjadi yang Bapak mengetahui itu. Rumit untuk tentang sengketa ini loh, Pak. Itulah. Apakah karena ada sengketa bisnis malah keluar uang kok dibawa secara hukum atau gimana menurut Anda di Indonesia? Ya karena kalau di sengketa kita membawa suatu sengketa ke ranah hukum, pasti di situ akan ada ya selalu ada uang di belakangnya lah, Pak. Semakin apalagi dengan sengketa bisnis seperti ini kan akan memakan uang yang besar juga sepertinya, Pak. Gitu. Sehingga penyelesaiannya rumit ya. Rumit, Pak. Oke. Pak Andi mungkin boleh saya tambahkan sedikit untuk ya, silakan. Memudahkan. Pak Fareza mungkin boleh diceritakan kepada Dewan Penguji background ataupun latar belakang keseharian saudara sebagai apa, aktivitas dari seperti apa, sehingga kami memudahkan untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan untuk skripsi ini. Monggo,
Oh, Silakan Pak. Kalau background saya pertama kan kemarin dari mahasiswa hukum Pak. Cuman saya sambil ada usaha gitulah Pak. Seperti itu aja sih Pak saya. Di mahasiswa hukum ya. Silakan untuk setelah mengetahui background, Dewan Penguji akan memudahkan memberikan istilah-istilah ataupun contoh-contoh konkret di lapangan sehingga pertanyaan. Saya juga orang hukum Pak, hukum karma tapi Pak. Silakan Pak Andi. Baik banget. Ya, jadi tadi itu. Jadi intinya di Indonesia itu permasalahan sengketa bisnis ini rumit ya Mas ya di Indonesia ini. Masih rumit. Menghabiskan uang segala macam ya itu ya. Betul Pak. Ya, mungkin dengan adanya jalur arbitrase ini sengketa yang nggak sampai ke masalah hukum mungkin bisa jadi bahan masukan. Jadi dengan ada jalur arbitrase, jadi permasalahan itu nggak sampai ke hukum yang menghabiskan pengacara, bawa segala macam, menghabiskan waktu kan. Jadi ini ada solusi dengan jalur arbitrase, ini kan jalur penengah kan untuk masalah sengketa bisnis kan arbitrase. Iya Pak. Itu dulu Pak Yudit. Jadi itu pada intinya hukum di Indonesia dalam masalah hal bisnis itu sengketanya rumit gitu ya Mas ya di Indonesia ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk memberikan masukan Ibu Justika. Monggo. Baik, terima kasih Pak Yudit atas kesempatannya. Ini kan terkait dengan jalur arbitrase, menyambung dari Pak Fareza sendiri kan dari hukum ya. Terkait dengan sengketa bisnis Bu, kalau dihubungkan. Maaf Bu, suara Ibu kecil, makanya saya agak gini-gini nggak gitu. kedengeran. Iya maaf. Baik, nih. untuk jalur arbitrase sendiri, untuk solusi sengketa bisnis ini ya, kalau dari pandangan hukum sendiri itu seperti apa? Jadi boleh saya sampaikan Pak Fareza, Ibu Tita menyampaikan pandangan hukumnya seperti apa? Menurut kacamata background Bapak, sengketa melalui jalur arbitrase ini. Bentar, Pak. Waktu sholat asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Gimana Pak? Bu Tita? Suaranya. Bu Tita monggo silakan. Untuk jalur arbitrase sendiri dari pandangan hukum itu seperti apa? Apalagi untuk sengketa bisnis ini. Kalau dari pandangan hukumnya jalur arbitrase itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase pasal 1 ayat 1 merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang secara tertulis adalah tertulis oleh para pihak sengketa. Seperti itu sih Bu, kalau dari hukumnya. Baik, kan itu kalau dari kacamata hukumnya ya. Kalau dihubungkan dengan Ya diatur dalam pasal 30 ayat 1 tahun 99. Lalu ketika ada permasalahan sengketa bisnis itu seperti apa? Ya Bu. Kalau dihubungkan dengan sengketa bisnis? Hukumnya dalam sengketa bisnis, Pak. Seperti apa, Pak? Sengketa bisnis mungkin diberikan contoh begitu, Pak. Maksud Ya, berikan contoh aja. Contoh misal apa contoh kasus yang contoh kasus kasus bisnis ya Pak ya, yang seperti skripsi Pak. Bisnis yang ada di sekitar, mungkin ada yang ada di Sulawesi kah gitu.
Oh, misalnya kalau di Sulawesi ada sengketa perbankan, contoh-contohnya sengketa pasar modal, sengketa konsumen, atau kontrak perjanjian gitu loh Pak. Kontrak perjanjian yang biasa disengketakan bisa menggunakan solusi arbitrase itu Pak. Oke Pak Yudit, itu aja Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pak Fareza, Iya Pak. Iya Pak. Bapak pernah mengalami sengketa bisnis Pak, secara personal atau secara organisasi begitu? Oh, saya sendiri belum sih Pak. Belum. Apakah mengetahui prosedur ataupun pernah berhubungan dengan arbitrase sendiri? Belum Pak. Belum ya, tapi istilah ini memang sudah pernah dipelajari ya? Sudah pernah dipelajari Pak. Oke. Biasanya jalur arbitrase ini apakah sering digunakan sepengetahuan Bapak terhadap masalah-masalah bisnis? Begitu. Mohon diberikan komentar, Pak. Sering Pak, karena jalur arbitrase ini lebih memudahkan seperti itulah Pak dalam terkait kasus-kasus sengketa perbankan pasar modal yang tidak menggunakan jalur Pengadilan ya? jalur lainnya. Jadi untuk mempermudah begitulah Pak kalau untuk pakai jalur arbitrase ini Pak. Oke. Nah, lalu saya mencoba, karena ini sebuah karya ilmiah Pak ya, saya ingin menanyakan nanti ketika ini menjadi skripsi, metode penelitian Bapak, ini apakah dari judul tadi sudah tampak, tolong operator judul kembali. Dari judul itu Bapak, tolong judul operator, judulnya dulu. Oke, sebentar. Tinjauan jalur arbitrase sebagai solusi sengketa bisnis dengan dasar Memorandum of Understanding atau MOU ya. Nah, ini kan nanti Bapak akan bagaimana Pak? Mewawancarai orang-orang yang sedang bersengketa ataupun orang yang bagaimana? Langkah Bapak if atau skripsi atau proposal ini disetujui oleh kami sebagai dewan penguji untuk lanjut sebagai skripsi. Nah, maksudnya begini Pak, siapa yang akan Bapak wawancarai kalau ini sebuah penelitian wawancara, interview? Apakah sudah ada gambaran? Ya mungkin saya akan mencari orang-orang yang sedang mengalami permasalahan sengketa ini, lalu saya sarankan untuk menggunakan jalur arbitrase inilah Pak. Itu ya Pak ya. Saya memang awam dalam tataran ilmu hukum. Pak Andi yang memang sudah belajar hukum, beliau ikut sertifikasi jalur arbitrase waktu itu, Pak Andi. Biasanya yang familiar dalam hukum sosial di Indonesia itu adalah dengan jalur kekeluargaan, Pak. Sebelum kita lari ataupun melangkah ke jalur arbitrase ataupun ke pengadilan. Nah, menurut Pak Fareza sendiri, apakah cukup diselesaikan dengan jalur kekeluargaan ya? Sebetulnya jalur kekeluargaan itu tidak ada dalam tataran hukum, atau memang harus menggunakan jalur arbitrase? Silakan Pak, komentari Pak. Ya memang langkah pertama kalau di hukum itu menggunakan jalur kekeluargaan, tapi dengan kasus sengketa seperti perbankan itu tidak mungkin untuk diselesaikan secara kekeluargaan Pak. Kalau tidak ingin menggunakan jalur hukum ya setidaknya ada langkah lain, yaitu menggunakan jalur arbitrase ini Pak. Oke. Dalam jadi, bisnis. Jalur arbitrase ini memang lebih dikatakan lebih satu tingkat lebih mudah dibanding jalur pengadilan ya. Lebih mudah dibanding dengan kekeluargaan lah Pak. Apalagi ini mengenai sengketa dari permasalahan-permasalahan yang berat gitu Pak. Oke. Jadi Bapak sudah siap ya untuk memberikan contoh konkret yang ada di lapangan jalur arbitrase seperti apa nanti ya? Siap Pak. Oke. Kami tunggu itu, kami challenge Bapak di situ.
Pak Andi. Ya, kita diskusi dulu Pak ya. Untuk bab 1 sampai bab 3 ya. Kita melihat backgroundnya Mas Fareza ini adalah orang hukum, ya mungkin pasti sudah menguasai dari sisi hukum lah ya, undang-undang atau apa ya. Kalau perlu hukum karma juga dikuasai ya di sini ya. Betul sekali Pak. Dekat sama Allah dulu berarti Pak. Nah, itu yang penting ya. Iya Nah, Pak. kita melihat mungkin kalau bisa ini bisa berlanjut ke namanya bab 4 dan bab 5 ya. Jadi kita anggap ini bisa lewat ya. Supaya saya bisa teruskan ke sidang final skripsi nanti. Ya, tentunya dengan Revisi. pola pengerjaan yang sebagus-bagusnya Mas. Jadi effortnya juga disiapkan di sini ya. Jadi harus kerja keras ya. Anda juga harus mempelajari juga isinya karena nanti ujiannya mungkin agak lebih mendetail dan lebih dalam dari soal ini. Jadi penguasaan materi ini tolong diperhatikan Mas ya untuk ini ya. Siap Pak. Sehingga nanti ketika jalur ini bisa dilaksanakan, Anda bisa dapat nilai yang maksimal untuk ini. Siap. Sekali lagi saya minta izin dan penguji setuju ya untuk berlanjut ya. Ibu Destita dan Pak. Ya, saya silakan dilanjutkan Pak, karena memang masa pandemi ini bisa dilakukan penelitian-penelitian seperti ini. Jadi kita nggak terbatas waktu ataupun tempat. Jadi mohon segera diselesaikan aja. Mungkin catatan mungkin lebih penguasaan di materi ya Bapak dan Ibu ya untuk dikuasai Mas Fareza ini. Ya betul Pak. Mohon maaf Pak, agak kurang Pak. Ya nggak apa-apa, ini kan awal. Ini juga pola-pola video conference kan. Jadi mungkin kalau besok nggak kaku lagi, mungkin sudah menguasai materi, sudah baca lebih detail, jadi lebih enak gitu pelaksanaannya dan hasilnya juga nilainya bisa maksimal gitu ya. Mungkin Pak Andi, mohon izin. Ya. Contoh-contoh konkret yang dialami oleh peneliti atau Pak Fareza sendiri bisa ditampilkan atau ditayangkan. Perjelas lagi Pak. Iya betul. Boleh. Jadi itu kayak ini ya, kajian secara praktisnya ya yang dialami di lapangan bisa ditampilkan di situ ya. Yang mana Mas Fareza menguasai lah. Ini masalah hukum kan. Iyalah. Ini kan bisa ya, jadi bisa berlanjut dan disesuaikan dengan bagus, tampilan yang bagus dan nanti presentasinya karena menguasai jadi enak jadinya. Pak. Itu Pak Yudit. Ya. Ada masukan lagi Pak Yudit atau Bu Destita? Oke Pak, cukup Pak. Oke. Cukup ya. Oke, Mas Fareza, selamat bekerja untuk di bab selanjutnya ya. Bab 4 dan bab 5. Mohon disimak materinya dan dikuasai. Semoga bisa lancar dan maksimal. Amin. Oke, baik semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon operator untuk menyampaikannya ya. Pak Fareza, untuk berita acara ditunggu berita acara dan masukan dari Dewan Penguji nanti akan lewat Aisyah, Sekretariatan STIP. Nggih, Pak. Oke. Ditunggu Pak, kami tunggu karya terbaik dari Pak Fareza. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.